Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang porifera. Porifera termasuk ke dalam golongan hewan invertebrata. Porifera berasal dari kata porus atau pori yang berarti lubang kecil. Jadi didefinisikan bahwa porifera merupakan kelompok hewan yang memiliki pori-pori. Apa saja ciri-ciri porifera? Ciri-ciri porifera yang pertama merupakan hewan multiseluler. Yang kedua, tubuhnya dipoblastik. Ketiga, bentuknya bervariasi, umumnya simetri radial dan endodermis. Yang keempat, pencernaannya secara intraseluler. Yang kelima, respirasi dan ekstraksi secara difusi. 6. Habitat di laut, ada juga di air tawar. Yang ketujuh, melekat pada substrat. Yang kedelapan, tubuhnya memiliki pori-pori. 9. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Bagaimana struktur tubuh porifera? Struktur tubuh porifera yang pertama itu osculum, berfungsi sebagai jalan keluarnya air dari tubuh porifera ke lingkungan. Selanjutnya mesohil, lapisan pembatas antara lapisan dalam dan lapisan luar. Selanjutnya porosit, yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara pori-pori dan spongosol. Selanjutnya spongosol, rongga di bagian dalam tubuh porifera. Selanjutnya amebocytes, sel yang berfungsi mengedarkan makanan. Selanjutnya epidermis atau lapisan terluar. Spikula, pembentuk atau penyusun tubuh. Dan flagel, alat gerak konasit. Konasit merupakan sel lapis spongosol serta berfungsi sebagai pencerna makanan. Di bagian ujungnya terdapat flagel dan di pangkalnya terdapat vakuola. Selanjutnya ostium, merupakan tempat masuknya air pada porifera. Apa saja sistem pada porifera? Yang pertama, sistem saluran. Terdapat 3 sistem saluran, antara lain 1. Tipe Ascon, merupakan tipe yang sederhana. Misalnya pada Leucosolenia, dinding tubuh yang tipis dengan saluran pendek dan lurus dari ostia langsung masuk ke dalam spongiole yang dibatasi sel-sel zoanosit. Yang kedua, tipe Sikon, misalnya pada Scypha, mempunyai 2 macam saluran horizontal, tetapi hanya saluran radial yang dibatasi sel-sel zoanosit. Yang ketiga, tipe Leucone, mempunyai tubuh dengan mesenchim yang tebal dan dapat dengan saluran yang bercabang-cabang yang kompleks dengan sel-sel zoanosit hanya pada rongga yang membulat. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Pada porifera dikenal 2 tipe sistem reproduksi, antara lain A. Reproduksi seksual, terjadi secara budding dan gemules. Budding, salah satu jenis sel-sel amebosit yang mudah dilepaskan kemudian jatuh membentuk individu baru. Selanjutnya gemules, merupakan sekumpulan arkeosit yang mengandung cadangan makanan dan dikelilingi oleh amebosit yang membentuk lapisan luar yang keras, mengandung spikula, kemudian jatuh membentuk individu baru. Berdasarkan bahan pembentuk kerangkanya, filum porifera dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, Calcerae atau Chalcispongiae. Ciri-cirinya tersusun atas kalsium karbonat, manason atau cabang 3 atau cabang 4. Permukaan tubuh seperti berduri, warnanya buram dan tidak mengkilat. Dibagi menjadi 2 ordo, yaitu Homocella. Contoh spesiesnya Latrina balanca. Yang kedua, Heterocella.
Contoh spesiesnya Sycon gelatinosum. Yang kedua, Hecastinidae. Ciri-cirinya tersusun atas silikat atau kersik. Habitatnya di laut. Glasponges spicula bercabang 6 atau hextin. Terbagi menjadi dua ordo, yaitu yang pertama Hecasteropora. Contoh spesiesnya Euplectelia sp. Selanjutnya Ampidiscospora. Contoh spesiesnya Aspergillum sp. Yang ketiga ada Demospongiae. Ciri-cirinya tersusun atas serabut-serabut spongin. Habitatnya di laut dan di air tawar. Spicula dari bahan silikat dan bercabang 6 atau hekastin. Dibagi menjadi dua ordo, yaitu Tetractinellida. Contoh Corticium candelabru. Selanjutnya Menachida. Contoh Spongili carteri. Apakah manfaat porifera? Manfaat porifera yang pertama, yaitu beberapa jenis porifera seperti Spongia sp dan Hippospongia sp dapat digunakan sebagai spons mandi dan alat gosok. Yang kedua, hasil penelitian dari Yanti, Warbu, dan Wower menyatakan bahwa ekstrak spons laut spesies Calispongia sp dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang terdapat dalam rongga mulut. Yang ketiga, hasil penelitian Agus, Ambarianto, dan Retno menyatakan bahwa screening bahan anti kanker pada berbagai jenis spong dan gorgonian terhadap L1210 sel line.